Benar, Qin Yichen tidak berencana menjual Seng Wudan dalam waktu singkat. Alasannya juga sangat sederhana, karena terlalu sibuk untuk menyediakan Seng Wudan ke pembangkit tenaga listrik dari 3 domain perang utama. Tidak ada tempat lain untuk menjualnya. Qin Yichen tampaknya mengingat hari-hari awal ketika dia menggabungkan dan untuk peperangan utara, dan dia memberikan kekuatan kepada satu pasukan sendirian. Dan kesulitan pemurnian Seng Wudan tidak kalah dengan Pik Sengdan. Kecuali itu diserahkan ke Pilmaster pembangkit tenaga listrik teratas untuk dimurnikan. Jika tidak, obat suci yang hilang dalam pemurnian akan membuatnya merasa tidak enak. Memikirkan hal ini, Qin Yichen tidak bisa menahan nafas. Hari ini, kekuatan yang bisa disebut terlalu lemah. Ye Liangchen tidak senang di sampingnya. Dia harus mengatakan kata yang adil untuk mereka yang bekerja keras di belakang punggungnya. Bukannya kami lemah, tapi kamu tumbuh terlalu cepat, oke. Tapi Qin Yichen memotong kembali ke topik. Ya, Liangchen. Anda melihat bagian dari sumber daya ini untuk menghargai diri sendiri. Yang satu adalah kerja keras, dan yang lainnya untuk membuatnya cepat. Ye Liangchen menundukkan kepalanya. Dan Qin Yichen juga tahu bahwa yang pertama bukanlah pemilik komunike. Keduanya memperlakukan diri mereka dengan sangat murah hati. Dan, di rumah, bagaimana kabarmu? Apakah Anda ingin mengirim kembali beberapa sumber daya? Ini juga poin yang paling dikagumi Ye Liangchen pada Qin Yichen. Dalam kata-katanya, Qin Yichen mendapatkan kristal peri dan ingin menghancurkannya menjadi 2 bagian, lalu mengembalikan setengahnya ke ras manusia. Namun, ketika sampai pada hal ini, Ye Liangchen dalam masalah. Bos, bukan karena kakak tidak baik-baik saja. Tapi, tidak ada tempat di dunia di mana Fairy Crystal dapat diubah menjadi Spirit Crystal. Qin Yichen kaget, tapi sekali lagi, itu benar. Spirit Crystal dan Xianjing sama sekali bukan sumber daya kelas. Tidak ada jumlah Spirit Crystal yang dapat ditukar dengan Xianjing. Karena nilai Fairy Crystal sendiri bukanlah sesuatu yang bisa diukur oleh Spirit Crystal. Selain itu, siapa saja yang hamil dengan Fairy Crystal tidak bisa mendapatkan Spirit Crystal? Yah, tentu saja, tidak ada yang akan menukar kristal peri dengan kristal roh. Ye Liangchen mengerti arti dari Qin Yichen. Sekarang ada kelebihan kristal peri, tentu saja dia ingin Li Yuanba menikmati 1000 angin dan yang lainnya segera. Masalahnya, orang-orang dalam keluarga dan klan sama sekali tidak membutuhkan kristal peri. Immortal Monarch dapat mengubah energi seperti spiritual Ki True Origin menjadi kekuatan abadi. Itu karena Raja Abadi masuk ke Dao Abadi dan memadatkan sumber Dao Abadi. Tapi pembangkit tenaga listrik teratas sama sekali tidak tahan dengan hegemoni kekuatan abadi. Untungnya, Ye Liangchen buru-buru berkata, tapi bos, jangan khawatir, kami tidak kekurangan Spirit Crystal, dan Anda tidak menjelaskannya sebelum Anda keluar. Saya kira, itu hanya penatua tamu dari 10 keluarga besar kekaisaran. Saya masih memiliki banyak harta. Meskipun harta yang tersisa terakhir kali tidak sebaik peri, itu sudah menjadi harta yang sangat besar bagi Li Yuanba dan pembangkit tenaga listrik ras manusia di Seng Tianfu. Qin Yichen mendengar ini, saya hanya sedikit lega. Dia berjuang mati-matian untuk sesuatu, bukankah dia berusaha membuat ras manusia berkembang? Itu hanya membuat Qin Yichen sedikit tertekan. Sekarang dia telah mendapatkan sumber daya. Xianjing juga memiliki kelebihan, tetapi anggota klan tidak dapat menggunakannya. Qin Yichen tahu bagaimana rasanya menghabiskan uang. Ini juga sesuatu yang dia pikirkan ketika dia berbicara dengan Zhan Wuyuan barusan. Qin Yichen tidak pernah lupa untuk merevitalisasi ras manusia. Apalagi setelah menerima warisan dari leluhur Hao Yao. Dia selalu mengingatkan dirinya sendiri akan misi yang ada di pundaknya. Dan untuk merevitalisasi ras manusia, tidak cukup baginya untuk mencapai kesuksesan sendirian. Qin Yichen berharap suatu hari, ras manusia akan dapat meminta Dao Abadi untuk naik turun ras manusia, cabang dan pilar Seng Tianfu. Meskipun tujuan ini jauh, Qin Yichen percaya bahwa suatu hari dia akan melakukannya. Untungnya, Li Yuanba dan Human Rache memiliki banyak BIM, dan masih ada jarak ke Immortal Monarch. Selama periode ini, Qin Yichen secara alami tidak akan mengendur. Saat ini, Qin Yichen berkata, Liangchen, kamu lebih tertarik pada kamar dagang. Anda harus membayar RBI, dan Anda harus menyelesaikannya dengan uang. Menghasilkan, meskipun ini adalah sup ayam yang terkenal, saya tidak tahu mengapa. Ye Liangchen selalu merasa beratnya berasal dari mulut Qin Yichen. Mungkin karena bos bisa menerjemahkan apa yang disebut sup ayam dan kutipan inspirasional menjadi kenyataan. Namun, Ye Liangchen telah menjalani pelatihan yang sulit atau kerja keras di dunia bisnis selama bertahun-tahun. Apakah Anda tidak tahu, bos? Yakinlah, kamar dagang telah berkembang dengan mantap akhir-akhir ini. Tetapi Anda tidak boleh dirugikan oleh bos. Anda kekurangan sumber daya. Dengan satu klik, saudara akan mendapatkan Anda dari kamar dagang. Hanya ketika bos semakin kuat, kamar dagang dapat mengikuti saat air pasang naik, perahu akan mengapung. Keduanya tersenyum satu sama lain. Sejak awal, mereka bekerja keras untuk mengobrol dengan Sekte Abadi, dan pemahaman diam-diam sudah lama hilang.
Qin Yichen adalah gunung agung yang menjaga di depan kamar dagang dan ras manusia, dan Ye Liangchen adalah kepala pelayan yang mengatur urusan di belakang. Tepat pada saat ini, saya melihat apa yang dipikirkan Ye Liangchen. Ya, bos, sebelum saya kembali, Zillmaster akan membiarkan saya memberikan benda ini kepada Anda. Qin Yichen sedikit terkejut, berpikir bahwa itu seharusnya murid Huang Fu yang menunjukkan lengan baju merah. Apa? Qin Yichen masih sangat tertarik dengan urusan Huang Fu. Dan Ye Liangchen mengeluarkan sebuah kotak kayu dan berkata, menurut pameran Pil Master, ini adalah masternya, yaitu semangat spirit power dari Master Huang Fu. Selama itu terintegrasi ke dalam harta perpesanan Anda dapat menghubungi dia. Kotak kayu terbuka. Seberkas cahaya memancar keluar, dan Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat tenang. Pikirannya yang diam-diam memang master abadi dari alchemy Dao. Hanya stigma kekuatan roh yang membuatnya terkesan. Setelah mengeluarkan token giok dari pembawa pesan, merek spirit power juga dimasukkan ke dalamnya. Dan Qin Yichen berbalik. Tahukah Anda apa yang terjadi? Ye Liangchen menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Bos, Anda meminta guru abadi kaisar untuk mengerti. Qin Yichen sedikit mengangguk. Tapi kasus Huang Fuyi jelas bukan masalah sepele. Setidaknya tidak untuknya. Saya harap saya tidak mengganggu Huang Fu Xianxi sekarang. Setelah menanamkan kekuatan abadi, keduanya menunggu beberapa saat. Tetapi melihat siluet pria berambut putih berdebu oleh Immortal Qi perlahan mengembun. Qin Yichen merasa lega saat melihat ini. Dan kemudian memberi hormat. Junior telah melihat Huang Fu Senior. Ye Liangchen juga jujur. Dan Huang Fu Zhen masih sangat anggun. Yichen, dengarkan tetua Niheng. Pertarunganmu bisa disebut pria yang memenangkan lebih dari 10 juta singa jantan. Dengan kekuatannya sendiri, dia bertekad untuk menang. Qin Yichen sangat akrab dengan berita Huang Fu Chen sehingga dia hanya ingin tahu. Huang Fu Zhen sepertinya peduli tentang itu. Yang lebih memalukan baginya adalah bahwa Huang Fu takut itu akan menjadi senyawa yang dipahami dari Seng Dan. Bahkan jika dia tidak mengetahuinya, dia pasti akan bertanya. Namun Qin Yichen segera mendapati dirinya terlalu banyak berpikir. Karena Huang Fuyi adalah orang yang cerdas. Bahkan jika Qin Yichen tidak berbicara, dia dapat mengerti. Yichen, saya mendengar bahwa Anda telah mengembangkan senyawa Sein dan, yakinlah, ini adalah satu-satunya hal yang saya tahu, dan perang terus berlanjut. Sisi Anda tidak damai. Saya mengerti kesulitan Anda,